Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Lihat Jaka, Warani, lihat pelindung tradisi. Tarian Kabasaran. Istilah kabasaran ini sendiri merupakan perubahan dari kata kawasaran yang berasal dari kata wasar yang artinya ayam jantan aduan yang sengaja dipotong jegernya agar lebih galak saat diadu. Jadi, kabasaran artinya penari yang menari seperti gaya gerak dua ekor ayam yang sedang menyambung, atau identik dengan ayam aduan. Gerakan tari kabasaran yang energik melambangkan semangat seorang prajurit perang, tapi juga dinamis mengikuti irama alat musik. Tarian yang diiringi alat musik pukul seperti gong tambur ini terdiri dari 3 babak yang berasal dari 3 tarian dalam upacara adat yang berbeda, yaitu cakalele dari upacara sebelum dan setelah kembali berperang, kumoyak yang berasal dari upacara korban kepala manusia, dan lalayaan dari upacara menghilangkan panas jimat-jimat yang melekat di badan. Saat ini, tarian kabasaran banyak dipentaskan di upacara-upacara adat dan saat menyambut tamu-tamu terhormat yang datang di tanah Minahasa. Halo semua. Nah, isu di mana terang ini? Sewarna-warna merah ini. Jadi konten kali ini cukup berbeda karena kali ini kita ada di suatu tempat yang kalau di Bitung dorong su tahu kayaknya ini tampain. Ini ada di lokasi di Mangga 2. Nah, ini Pak Torompe yang tua ini, Sadam Andre Lengkong. Dorongnya panggil Panglima. Untuk Papua agar tidak suara rektoran Andre Lengkong. Nah, mau panggil apa ini? Panglima atau? Oh, Andre Jo. Andre. Nah, jadi bagaimana Andre? Masa Andre ini? Pang juga kan? So biasa orang panggil Pang. Gimana Karya, Bang? karya. Sehat-sehat? Oh, sehat. Mesti sehat ya? Mesti sehat. Sempat juga jadi pemain drum. Toh memang pemain drum. Toh sampai sekarang main drum. Ya. Sedikit-sedikit Jo. Nah ini pemain drum dan dulu pernah jadi guru drum toh di RH atau sadar Pertama kali. dulu masih era pertama kali. Pernah dengan Kak Andre pernah sama-sama. Jadi mungkin orang sekarang cuma kenal di budaya, tapi justru dulu
pernah gabung di Riddle Som dan jadi guru drum toh. Nah apa kan terus juga pas kita balik sebelum itu orang coba aku kenal lama, jadi so lama sekali justru kan. Lama sekali. Dari jadi kakaknya Panglima ini itu satu kelas dengan kita dulu. Jadi memang tahu dari kecil ini. Iya. Sama-sama baku tahu loh, karena dari kecil sama-sama. Nah, kong serta apa katakan orang so di musik, ternyata angkatan berikut muncul lah dong Andre, Iya. baru siapa tuh ada yang siapa ya? Uta ya? Oh Uta, Uta bau nih Uta. Jadi Uta Andre baru habis itu orang so berangkat kita so ke Batam dan sampai di Batam cuma jadi dengar cerita. Oh ini so juara tuh pernah the best drum tuh hari tuh. Dulu. The best drummer sana. Mungkin ada yang so tahu tuh. Jadi ini pernah the best drummer itu. Festival apa itu? Sulut, pelajar Sulut. Festival Pelajar Sulut, luar biasa. Setelah itu, habis itu kan masuk di RH. Nah, beberapa waktu terakhir, orang kenal figur Andre sudah jadi pegiat budaya. Nah, ini orang mau bercerita santai. Kira-kira tahun berapa itu, Andre? Masih panggil pang. Tahun berapa itu? Apa katanya? Tertarik budaya atau ada cerita apa dari keluarga atau gimana? Yang ada last tuh. Kenapa? Jadi pertama kali memang keluarga dari papa itu kental sekali dengan budaya, yang dimana kita tahu sampai opak masih hidup itu memang diajarkan dang. Itu nilai-nilai kehidupan dang, terlebihnya orang-orang Minahasa zaman dulu. Tapi kan kita pe umur ya belum stabil dang waktu itu. Nah, dan kita suka sekali musik. Kita suka sekali musik karena kita pe tetangga lagi Kael kok ini Kael. main drum. Kael. Jadi orang kita tertarik karena kita pe pergaulan hari-hari cuma dengan tetangga terus toh, dengan dong Kael. Nah, jadi selangnya waktu habis bermusik, lama lagi bermusik, lumayan lama dong. Kita mengenal budaya. Pada waktu itu sakit, kita sakit. Eksiden atau ada kecelakaan atau? Enggak, memang sakit dalam. iya sakit dalam. Itu sudah ke dokter atau ke rumah sakit itu enggak ada jawaban. Jawaban mengambang, obat-obatan banyak sekali yang kita minum tapi ini ada perubahan. Tapi ada sesuatu dan lain hal yang bisa kita mau dibilang di sini bahwa ada penjelasan dari tunaas. Jadi ada yang belum tahu tunaas itu apa. Jadi tunaas itu orang yang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan kalau di bahasa Minahasa jaga saya bilang tunaas. Itu dia datang kemari, dia panggil. Oh, jadi orang ada datang sini. Iya, dipanggil lang. Maksudnya kita pe orang tua minta tolong karena karena ada sakit. Karena sudah ada jalan keluar, tapi ini bukan berarti menyimpang dari ajaran Tuhan, enggak. Nah, jadi itu tunaas itu dia bilang bahwa kan setiap suku yang ada di dunia kan punya ciri khas masing-masing, punya kelebihan masing-masing yang Tuhan so berikan. Jadi di Minahasa itu ada orang-orang yang berkelebihan dang di bidang pengobatan, membantu orang. Jadi dia di saat dia lihat kita, dia bilang ngananya ndak sakit. Itu dang dia bilang ngananya ndak sakit. Berbeda dengan hasil-hasil selama ini. Iya, berbeda dengan hasil-hasil kedokteran. Pas dia bilang kita ndak sakit. Cuma
kita di usia nanti 17 tahun ke atas akan menolong orang. Nah, Jadi umur berapa itu? Panglima umur berapa waktu itu? baru Pas Tonaas datang. mau masuk SMA toh, baru mau masuk SMA. Berarti SMP kan? Iya. Bagaimana itu? Masih SMP kong so ada dapat bilang begitu perasaan? Masa deh kita masih kecil ini kong sudah apa bilang begitu? Percaya atau bagaimana? Jadi waktu itu kita kan peniat, tujuan pemusik. Jadi kita dengar itu luar biasa, mustahil sekali pada hidup. Nyandak dang apa? Karena beda sekali. Karena apalagi itu orang kan sudah di kota toh, so nyandak hidup dan di kampung kasihan. Itu kita tolak sekali. Kita bilang ini sesat, ini setan, ini kita nih mau. Sempat sampai begitu. Sempat. Karena kan orang mungkin berpikir secara identik, ini kok ketinggalan atau kuno lah atau apa. Benar. Begitu ya pemahaman waktu itu. Ya benar. Karena kan kita tujuan musik. Kita mau main drum terus. Iya, betul. Jadi itu dari SMP kan? Iya, SMP masuk SMA. Nah, DP titik balik Penyadaran. kapan itu? Memang mulai kapan itu memang betul-betul di budaya? Jadi waktu itu berjalan musik masih berjalan sampai di SMA akhir itu mengenal kumpulan adat atau boleh dibilang ormas adat. Jadi kita coba masuk. Jadi apa yang bagus yang kita ada dengar itu yang kita terima, terus kita telusuri terus apa ini. Jadi Penasaran dalam arti itu kita pesaki itu kok. Tiba-tiba kita dipanggil karena orang tua panggil tuh Tonaas Formulia Akang. Nah, dari pernyataan Tonaas itu sampai kita selidiki ini Minahasa ini apa dan bagaimana sebenarnya. Nah, selama kita penelusuran Baba cari tahu itu ternyata beda dengan kita pemikiran bahwa Minahasa ini sesat atau ajaran-ajaran tradisi budaya itu sesat. Ternyata yang kita temui bukan begitu. Yang sebenarnya yang kita temui bukan begitu. Kita cari tahu, pergi ke kampung ini, cari yang orang-orang yang lebih paham. Ternyata jadi terbantahkan ya? Terbantahkan. Nah, di saat terbantahkan bagi kita pikiran, kita langsung komitmen begini. Ini ajaran bagus ternyata. Oke. Jadi kita mesti teruskan ini ajaran ini, for kita mau berikan ke orang lain. Begitu DP pertama. Nah, tahun berapa itu kira-kira? Aduh, Sulu. 2008 awal itu kalau nyandak salah ya. Soalnya kok kita balik dari Batam. Apa kok teh? Kita masih pemusik. Iya, masih pemusik. Masih diam-diam kan. Kong kaki-kaki kita lihat so memang total lah. Iya. Jadi kita berpikir tuh lalu bagaimana DP cerita ini kong boleh dari pemain drum kong tiba-tiba di adat dan menurut kita itu lompatan besar. Iya. Maksudnya beda sekali tuh. Range memang tarabe jauh dah bilang iya. tuh. Jadi itu kita berpikir tadi setelah sebenarnya saudara tadi kita di sini bercerita nyada ada niat mau bikin konten, cuma nanti orang bercerita tadi terlalu dolong orang bilang tuh. Akhirnya kita berpikir ternyata seunik ini dan ini budaya Minahasa. Dan akhirnya kita panggil tadi orang bikin konten teh karena ternyata banyak orang yang masih pemikiran begitu. Iya. Maksudnya berpikir inilah sesat lah, udah gitu kuno lah tuh. Padahal ternyata Andre sendiri membantah apa yang Andre pikirkan sebelumnya. Nah, itu karena memang ada keliling-keliling. Iya, berjalan dari ujung sini sampai di tempat Sok Baru, sampai di Modo Inding lagi. Kong bagaimana waktu itu respon orang tua bagaimana? Dorang berpikir betul kote ini udah jadi sesuai nih Tonaas dah bilang kote ini. Atau orang
Dorang berpikir so salah tuh ini atau maksudnya dong mendukung atau enggak? Jadi dari Tuto Naas itu pada waktu itu ada bilang kan masih SMP mau ke SMA atau kelas 3 dan mau ke SMA kelas 1. Dorang kan ada pemikiran-pemikiran atau ingatan-ingatan pada orang pe mama papa tempo dulu pak kita pe omak dan opak dan. Jadi dorang ada sedikit apa sih penolakan karena apa yang dorang yakini kan ya sama dengan orang pada umumnya dang yang dorang yakini dang. Sama itu tadi dang. Iya bahwa ini dia buruk begitu dang. Setelah dorang mengetahui kita hidup di jalan tradisi ini, dorang lihat itu dorang menerima kita dengan kita bicara pada orang dengan tingkah laku karakternya kita. Ya kadang-kala tuh ya sisi manusia ada kadang-kala jaga aku ambil dengan orang tua kadang-kala dan karena memang tuh lalu tuh masih fase begitu iya remaja ke pemuda lah toh. Karena memang sisi manusiawi yang memang boleh melepaskan juga sama itu. Orang juga. Iya. Tapi DP perubahan untuk orang mau ikuti ini orang pe jalan leluhur itu ajaran-ajaran dang itu lebih ke kalau kita salah oke, kita pilih diam jo. Maksudnya lebih ke apa? Ini mau udah memperpanjang sesuatu yang merugikan semua. Orang-orang budaya sebenarnya harus seperti itu karena ajaran-ajaran orang tua memang begitu. Dan untuk ajaran budaya itu sendiri bukan berarti orang mau balik ke zaman tempo dulu, enggak begitu. Jadi ada tuh kelebihan-kelebihan pengetahuan atau kelebihan-kelebihan dulu yang orang tua ada ajarkan pada ompe generasi itu orang aplikasikan pada orang pe zaman sekarang gitu. Contohnya kita karena basic musik jadi ada tuh bunyi-bunyian tempo dulu kita coba backing di zaman sekarang kita coba rangkum dan begitu kita backing dan di zaman sekarang. Jadi orang nimbole melawan zaman, orang tidak bisa melawan zaman. Tapi orang harus bersamaan dengan zaman tapi tidak melupakan. Jangan pernah melupakan orang pe tradisi. Karena itu ajaran-ajaran kehidupan, ajaran-ajaran suci. Contohnya mesti menghormati lebih tua, menghargai yang lebih muda. Itu salah satu dang. Contoh ajaran-ajaran yang kita dapat waktu kita jaga bajalang cari tahu soal budaya Minahasa ini. Akhirnya dapat banyak kesimpulan. Iya. Ini warna merah apa ini? Warna apa ini? Nah, jadi Minahasa itu sangat-sangat mengenal itu warna merah. Karena bagi orang Minahasa warna merah itu menyimbolkan api. Oh, begitu. Api dalam arti kalau nggak ada api itu nasi katanya nggak mau masak. Oh, memang DP sumber ini. Iya. Jadi merah hidup ini lah ya. Menyimbolkan adalah kehidupan. Untuk merah. Tapi merah ini lagi orang-orang Minahasa percaya di saat sudah terancam orang pe keberadaan di tanah sendiri, merah ini api ini bisa membakar segalanya. Bisa memusnahkan api, bisa memusnahkan segalanya. Jadi kata orang kalau sudah terancam di tanah sendiri ada penjajah masuk, orang kata semangat mesti berapi-api. Makanya ada yang leluhur tempo dulu dia bergelar waya artinya DP semangat berapi-api dang. Gitu. Sadap sekali. Jadi memang kita awalnya mungkin berpikir budaya ini cuma segelintir orang gitu. Tapi ternyata setelah tadi kita bercerita jadi tertarik. Maksudnya ternyata dari zaman dulu dorang pegangan falsafah hidup, menghargai alam, menghargai ya beda jauh sekali lah ya. Kalau dari sekarang orang mendaki aja dorang soba kotor tuh begitu.
Jadi beda sekali dengan dulu aja. Dari tadi Pebo cerita dong, menghargai alam sedemikian rupa. Ya bagus dan sama dengan Panglima bilang tadi, Ami Yono tuh bagus-bagus, kontoran terapkan patorang pe kehidupan. Ternyata kote bermanfaat, tau kan begitu. Tau juga kan orang hidup dari nasihat-nasihat orang tua, atau nganim boleh begini ya, itu tentunya ada di alasan, tau kan begitu. Siapa yang senama kok ini Panglima ini? Orang dapang ya. Jadi kan pertama kita farm lengkong toh. Oh, farm lengkong. Jadi orang tua leluhur lengkong ini di tempo dulu itu dikenal memang dia sebagai teterusan atau panglima perang dan. Oke. Nah, jadi kita di saat ada tergabung di organisasi Karena dong lihat marga. Iya, marga dengan mungkin Karisma. karena memang dari leluhur toh Darah ya. darah dorang Panggil Panglima. gelarkan panglima. Tapi pada waktu itu di ritual. Jadi memang di saat kita sudah di organisasi orang-orang masih panggil yang panglima. Panglima. Karena itu cuma nempel di sosok Andre toh. Jadi kalau Andre ini panglima kok dia, gara-gara memang turunan begitu toh. Orang Panglima ini ada channel YouTube, bahkan channel YouTube ini so terkenal dan apa dia nama? Minahasa poinnya. Minahasa poinnya nanti ada di sini. Dan itu banyak explore budaya di situ. Tadi kita sempat nonton beberapa dan salah satu yang menarik adalah Panglima Andre ini menemukan ya bisa dibilang kolintang purba ya. Boleh mau bilang begitu. Kolintang purba. Bunyi-bunyian batu Nah, justru. bunyi-bunyian batu. Dan sebenarnya masuk akal ya karena batu pada dasarnya semakin tebal DP bunyi sebenarnya nyana ada karena kan dia semakin berisi padat dan tapi dengan ketebalan tertentu ini yang signifikan tapi mengeluarkan bunyi. Nanti ada DP video kita mau saya tunjuk. Nah, ini juga berbunyi. Cuma ternyata ada di sini. Nah, coba ini, tolong lihat ya. Aduh, mesti izin nih. Nah, ini batu tebal begini nih, tebal sekali ini. Nah, oh ini dari Pantoki. Coba dengar ya. Ini ada nada ini. Mana DP suara beda tuh? Nah, so ada dua nada. Jadi bagaimana DP cara ya? Waktu itu ada temukan batu ini bagaimana DP cara? Jadi sebenarnya batu ini kan berapa kali di video pertama dan itu yang di Mata Lenteng. Jadi Mata Lenteng ini dia nama tua dari kampung Tumaluntung. Oh, jadi sekarang DP nama Tumaluntung. Iya. Dulu DP nama Mata Lenteng. Iya. Oke. Jadi Mata Lenteng ini dia arti bunyian air yang jatuh di batu. Bunyian air yang jatuh di batu. Iya, yang teng. Ini dan dia. Mana waktu itu langsung dapat tuh bagaimana? Jadi pada waktu itu kita mau bikin lagu, bisa dibilang lagu atau instrumen yang memang bunyi-bunyian purba waktu itu. Karena kita pernah dengar langsung waktu kita menelusuri situs budaya yang ada di Gunung Mapanget dan di beberapa tempat kita dengar langsung DP bunyi. Jadi kita ada
semangat untuk mau backing instrumen Karena sudah dengar. karena sudah dengar. Hmm. Karena sudah dengar. Jadi kita semangat memang luar biasa karena ini salah satu orang juga mau mencoba mau melestarikan ulang, mau mengenalkan kembali dengan itu bunyi-bunyian tempo dulu orang-orang Minahasa. Nah, jadi di saat orang berdoa minta petunjuk, itu dapat petunjuk yaitu di mata lenteng. Kita langsung tak ingat, oh mata lenteng DP arti bunyian air yang jatuh di batu. Orang pergi ke sana, terus sampai di situs budaya, yang situs budaya di sana yang biasa orang dia bilang batu tandeng, atau orang bilang DP pengertian tangga ke surga. Oh begitu ya? Karena di situ adalah salah satu juga pusat ritual. Ritual itu kan orang menyampaikan doa ke Tuhan. Jadi ibarat tangga menuju ke surga. Sampai ke situ orang berdoa ulang, terus dapat petunjuk, coba tok itu batu mana saja waktu itu. Cuma pada waktu orang pilih salah satu batu, maksudnya langsung pergi ke batu itu, akhirnya berbunyi tanpa mau pilih-pilih pergi langsung ke batu itu, habis berdoa langsung berbunyi. Nah itu video pertama. Tapi untuk batu yang ada di Pakita Perumah sini yang biasa kita pakai kalau mau berdoa, ini batu dari Waleposan, dari puncak Waleposan, batu yang di video kedua. Oh ini beda dari tuh mata lenteng iya, itu. tapi DP bunyi mirip sama. Iya. Okay. Jadi waktu menelusuri di Waleposan itu kita perjalanan keberapa kali sih pergi ke Waleposan. Waktu itu dengan mahasiswa Unsrat dengan sejarawan Minahasa waktu itu orang udah pergi sama-sama dengan Bode. Nah, terus dari kita dengan Bode coba cerita, ndak ada ini tuh batu yang berbunyi di sini. Begitu kita bilang begini, orang mau berdoa dulu. Selalu apa-apa minta petunjuk. Iya, berdoa. Habis berdoa dapat ini batu ini tak susuru di tanah maksudnya ya seperti batu biasanya. Diambil tes toki babunyi. Pas babunyi ulang orang berdoa dalam arti meminta izin Pak Tuhan karena ini kan ciptaan Tuhan. Minta izin Pak Tuhan yang meminta izin ke alam. Iya, ke alam untuk kita mau menggunakan ke hal baik ini. Kalau boleh kita mau bawa kita Perumah, kita mau gunakan ke hal yang baik akhirnya dapat izin, dapat penjelasan sedikit waktu itu mengenai bunyi-bunyian ini Akhirnya kita juga datang gara-gara ini penasaran dengan batu ini. Maksudnya itu hal baik toh, kan iya. bisa jadi sampai ke situ dan mungkin banyak hal baik lainnya toh. Ya. Maksudnya menurut kita ini penemuan karena nyendak semua batu bisa berbunyi begitu dan ya bisa orang nggak tahu kalau misalnya mungkin alat-alat musik purba toh orang bisa teliti dengan ritmes yang berbeda atau mungkin dengan nada-nada yang berbeda, nada-nada yang unik. Siapa tahu tuh begitu dah. Iya. Dan ini ada di sini. Oke, jadi kalau sekarang kesibukan? Kalau kesibukan sekarang jadi kita sering lihat jadi pembicara atau? Iya, ya kalau orang-orang panggil untuk orang baku berbagi itu pemahaman, ajaran-ajaran orang-orang tua dulu. Jadi kita semangat sekali kalau mau baku berbagi begitu. Supaya orang yang menilai ajaran ini adalah sesat, orang bukan melawan untuk berdebat tapi tidak. Tapi orang lebih menjelaskan dengan makna-makna filosofi orang-orang tua dulu mengenai kiapa orang mesti mengada timur untuk orang berdoa. Jadi itu bukan ada setan di sana, tapi ada penjelasan yang dimana orang mengada sana untuk
menyambut berkat baru dang, matahari keluar. Nah, semacam itu salah satu dang. Jadi Dari sekian banyak Oh, ini. banyak sekali itu filosofi atau ajaran-ajaran. Termasuk ini kita udah pakai ini Ya, kok benar. baju orang pernah sama-sama satu tim. Tadi kita ada pakai ini. Tadi dapat komen nih sama dengan ini baju tulis pengape ini. Apa ini dang DP? Topeleng Maswat Maputewaya. Ini dari siapa ini? Arti Ini dari orang orang tua dulu, tapi jauh sekali. Ini sebelum zaman Waruga so ada ini. arti dang arti. DP arti ini torang semua sama. Jadi ada DP kata-kata kok tambahan sebenarnya, yaitu cakwana parukuan, cakwana pakuruan. DP tambahan nang DP arti torang semua sama, ciptaan Tuhan sama. Nyanda ada tuh kita mau maruku akang, nyanda ada tuh dia mau maruku pa kita. Yang tuh torang cuma mau maruku akang, Cuma Tuhan. cuma Tuhan. Wah. Itu Jadi jauh sekali ini. Sebelum ada apa kata Agama luar. kesetaraan toh atau apalah bahasanya toh, semua orang ada DP hak asasi atau Iya. sebelum itu ada semua dicetuskan, ternyata so ada semboyan Minahasa dulu yang tentang hal itu dan berarti memang banyak hal ya. Oh, di- banyak hal. Yang Banyak. kita lihat sih yang umum-umum yang kita lihat ada Mapalus, tuh. Iya. Ada apa? Baru ada apa lagi Pengucapan. pengucapan dan ternyata itu DP makna luas sekali dan juga semua pada dasarnya kembali ke Tuhan ya. Iya, Tuhan. Jadi bersyukur. Kalau orang bilang sesat segala macam, ya bagaimana mau sesat? Orang juga sasadiki bersyukur Iya, kan. Kalau harus. tadi orang kesimpulan dari bercerita, sasadiki bersyukur. Terus kalau ada apa-apa mesti berdoa. Jadi kita berpikir ini dia sebenarnya ajaran yang baik dalam arti dan itu orang kadang selalu berdoa maksudnya dan mengenai ajaran yang dari Minahasa ini mengingatkan bahwa orang ini mesti selalu minta petunjuk dari Pak Yang Maha Kuasa kan begitu. Nah kira-kira pesan ke Andre, Panglima Andre, Pak generasi ini bagaimana? Kalau misalnya ada yang mau suka belajar budaya, Pesan bahwa budaya manapun atau suku apapun yang ada di dunia ini itu sebenarnya jadi torang pe jati diri masing-masing dah, penanda torang orang mana. Nah, dan torang akan malu kalau torang berbuat salah pak orang lain, yang ujung-ujungnya kalau dulu itu orang mau tanya dia suku apa. Jadi torang pe hidup sebenarnya torang pe tanggung jawab adalah torang pe jati diri sendiri, yaitu torang pe bangsa sendiri. Jadi tuh orang-orang tua dulu bilang selalu bikin baik pak orang lain, karena yang tuh orang dapat hidup ini bukan cuma torang pe diri sebenarnya. Torang ada pikulan yang besar, yaitu torang pe bangsa sendiri. Nah, apalagi Kak Riddle ini yang dimana torang tahu memang pemusik-pemusik di era-era dorang Kak Riddle itu kenal sekali dengan Kak Riddle, sangat luar biasa dan apalagi membentuk sekolah musik yang luar biasa. Memang kita sendiri akui memang luar biasa untuk melestarikan talenta-talenta baru dan kita memang apresiasi memang luar biasa. Jadi kita dengan Kak Riddle tadi coba cerita. Jadi bagaimana pemusik itu yang sebenarnya kalau menurut kita versi atau disebut musisi. Nah, jadi kalau menurut kita musisi itu adalah dia menuangkan DP isi hati atau menuangkan apa yang dia rasakan, dia lihat itu dengan nada-nada yang jelas supaya orang paham, yang jelas mesti tersampaikan sampai ke hati yang pendengar. Jadi musisi itu harus begitu, bermain tulus, harus bermain tulus. Jadi bukan sekedar bermain dengan. Iya, benar. Ternyata sama dengan
dengan tujuan musik sebenarnya, atau maksudnya budaya itu justru memurnikan Ya. arti musik tersebut sebenarnya, toh. Iya, Kalau bukan cuma bermain, ada kalanya kan orang sampai rekaman terus mau main, nah ada salah ini. Malah ada kalanya tuh berpikir begini, ya ada rasa apa yang kita mainin. Ya, Nah begitu. benar. Tadi budaya juga sampai situ kan. Iya. Benar, di budaya memang sampai ke situ. Memang karena memang murni ya. Murni, memang harus. tulus. Begitu. Jadi pada dasarnya kalau mau kaitkan yang tadi, artinya tuh pesan sampai Ya, pada pendengar. ya komunikasi. Jadi orang-orang Minahasa untuk bilang menyanyi atau syair-syair tua itu orang kenal sekali. Karena kalau orang berritual, so pasti harus bernyanyi. Jadi kalau orang bernyanyi tidak sampai ke manusia, atau orang memainkan alat musik tidak sampai ke hati manusia, bagaimana orang menyentuh hati Tuhan? Memang sampai situ ya pemahaman. Oh berarti dolong sekali ini musik bagi bangsa Minahasa. Minahasa, iya. Kalau menyanyi gua jangan setengah-setengah begitu. Memang musik menyanyi setulus yang kita bisa, agar supaya orang lain pun mendengar, sampai itu sampai pesan, dan ketika orang sampai ke orang lain, itu juga jadi satu landasan untuk orang menyampaikan ke Tuhan. Iya, benar. Ya, emang. Luar biasa sih ini. Karena kita baru dengar, karena selama ini kan kita walaupun kita sendiri orang Minahasa, tapi kan banyak sekali keluar tuh, di Batam lah, di Papua lah, putar-putar lah. Dan akhirnya kita berpikir Minahasa itu cuma dari sisi adat tuh, ada begitu. Ternyata semakin orang gali semakin banyak, ternyata Semakin besar. Dan mungkin ada di ujung kan. Iya. Karena kan banyak tuh ajaran-ajaran yang sangat fundamental. Iya. Maksudnya memang landasan yang kokoh, dan yang membuat menurut kita pribadi Minahasa ini jadi satu bangsa yang mungkin tak terkalahkan dulu toh. Iya. Karena sejarah membuktikan nggak ada yang sekala Minahasa Nggak kan ada. gitu. Karena mungkin karena DP falsafah ini yang memang betul-betul tertanam baik-baik dan begitu. Iya. Jadi mungkin ke Andre P pesan, ayolah kalau teman-teman adik-adik atau kakak-kakak mungkin yang mau bergabung di budaya, ayo masuk aja. Terus torang bawa itu landasan-landasan itu pak orang kehidupan hari-hari di pekerjaan ya, atau bisa lebih luas lagi berkreativitas toh. Di karya. Jadi menurut kita nyanda lah, nyanda begitu, nyanda ada kuno bagaimana, ada aplikasi bagaimana. Orang sudah ada aplikasi sendiri. Dan apalagi terus dompet edit juga bagus, ada lagu sendiri itu. Mungkin orang-orang modern sekarang, orang mungkinnya ada lagu, orang ada lagu. Dan harusnya orang berbangga lah toh. Iya. Dan ini sudah cukup membuktikan bahwa ternyata Minahasa itu keren. Nyanda sedangkal yang orang pikirkan ya cuma begitu-begitu, padahal semakin kayak tadi DP kita bilang, semakin banyak orang telusuri, ternyata semakin banyak lihat orang mau ini dan dapatkan, makan nyanda habis-habis. Iya. Yang tadinya mungkin ke Andre cuma penasaran, oke apa so ini jadi begini kan? Iya. Sekarang so ada aplikasi, so boleh bikin video dokumentasi, dokumenter gitu. Dan ternyata banyak hal lagi yang justru dibukakan begitu melalui dari fokus di budaya ini. Ada beberapa pencapaian yang sudah dijalani, bahkan menjadi pencapaian keberhasilan dari Kak Andre ini. Ternyata Minahasa juga termasuk yang diperhitungkan. Kong dorang pernah presentasi di mana tadi? Di Tokyo. Oh sampai situ ya. Tahun berapa itu kira-kira? Belum lama, 2021. Kalau tahun ini? Iya. Kalau yang lalu-lalu banyak sih untuk pelaku-pelaku budaya yang lain kan.
ya presentasi di banyak sih, ada yang di Belanda di Oh iya sampai Iya, begitu. sampai Bayangkan nih yang menurut gue nih ini budaya kuno, ternyata ada orang tuh sampai di sana. Belanda lah, so di Tokyo, wah luar biasa ya. Jadi sebenarnya kalau orang fokus di hal apa saja, ya hal ternyata apa saja. banyak jalan-jalan yang akan terbuka. Ya, Begitu. konsisten. Dan juga ya ajaran-ajaran Minahasa juga mengajarkan hal-hal yang terbaik ya, diantaranya konsisten. Iya. Kalau orang lihat ke Andre ini, dia konsisten terus ngajar, udah gitu jadi apa dalam pelestarian, pengembangan budaya, terus juga pemajuan budaya sama rata lah Iya. dengan budaya sekarang itu mampu. Dan Kak Andre membuktikan pada orang semua adalah ayolah, orang masih bisa kok. Iya. Maksudnya dalam hal apa saja, kalau orang konsisten, Ya, benar. pasti akan berhasil di situ. Benar, benar. Tidak ada kata yang tidak sebenarnya. Selagi orang tujuan baik, orang masih ada Tuhan, dan orang Minahasa yakin Tuhan itu selalu menopang kalau di orang tujuan baik. Jadi untuk adik-adik bertalenta apapun orang diri, tetap mesti syukuri dan kembangkan terus dan konsisten. Hanya itu DP jalan untuk orang mencapai orang tujuan, cuma itu. Dan selalu jujur sih dengan berbuat baik lah, itu pasti. Dan sebagai Tulus, manusia tadi tulus, harus berkarya dengan tulus. Imbalan atau uang itu nanti akan mengikuti. Yes. Itu yang kita rasakan. Jadi pasti Tuhan pelihara. Pasti, karena ada Tuhan. Untuk orang-orang Minahasa kepercayaan, ada yang mapiara, ada yang kata jaga dan mapiara kata orang di dunia, yaitu Opo Empung. Tuhan artinya. Oke, jadi perbincangan ini sangat menarik dan orang dua banyak akhirnya dari pembicaraan tadi banyak proyek ke depan. Oh, amin. harus. Dan kita juga sudah sampaikan beberapa ide. Begitu juga Kak Andre juga sudah bilang, Dul bikin begini kok, begini. Dan itu sedikit banyak itu bikin takore kita berpikiran. Karena gua pikir ternyata kok nyanda seperti yang orang-orang bilang begitu, bahwa Minahasa beginilah begitulah, ternyata masih banyak yang orang boleh gali begitu. Dan harusnya tong berbangga lah, tuh. Iya, Orang bangga lah, orang pe bangsa ini, orang harus berbangga. Dan ini orang mau bawa kemana-mana, orang pe identitas. Ya, toh. benar. Bagaimana orang mau pi mana-mana, orang pasti mau tanya orang mana kan? Pasti. Tuh begitu. Apalagi kalau orang berbuat jahat, pasti orang tanya orang mana nggak? Oke, jadi singkat kata sampai sini dulu sampai bercerita. Dan makasih banyak Kak Andre, Ya, sama-sama. Panglima Andre yang sudah ada waktu luang orang udah sharing tadi. Cukup panjang tadi kan. Oh, panjang. Dan melalui video ini kiranya teman-teman banyak hal yang dapat dipelajari dan kira-kira dapat gambaran ternyata budaya yang kita kenal harusnya kita banggakan dan kita hidupi hal-hal yang baik itu gitu. Dan maju terus kan Andre? Ya, harus. Ke depan sukses selalu, semua proyek lancar dan semakin membawa dampak yang baik. Amin. Sesuai dengan ajaran falsafah hidup Minahasa dimanapun berada. Sukses selalu kan Andre? Ya, sama-sama. Oke deh. Sampai ketemu di konten berikutnya dengan bintang tamu yang berbeda. Dum